Baik, selamat siang. Semuanya. Hari ini kita masuk kuliah perdana untuk mata kuliah isu mutakhir gizi, relatif gizi. Apakah mutakhir banget? Ya, mungkin tidak mutakhir banget, tetapi barangkali masih relevan dengan kondisi yang sekarang ada di luar kita ataupun juga secara global. Di pertemuan ini saya akan coba memaparkan 4 masalah gizi yang masih menjadi permasalahan di Indonesia. Teman-teman kalau nanti slide-nya nggak begitu kelihatan, silahkan akses di gadget masing-masing. Ya, tulisannya cukup kecil. Di sini saya sampaikan bahwa 3 tahun lalu, 3-4 tahun yang lalu, kita mengadakan sensus penduduk dan mayoritas mayoritas penduduk di Indonesia ternyata didominasi oleh Gen Z. Gen Z ini mereka-mereka yang lahir 97 sampai 2012. Kalian lahir 2003. Ya. Maka kalian masuk sebagai Gen Z. Saya masuk di generasi milenial. Satu generasi di atas kalian. Ya, kalian masuk generasi Gen Z dan masyarakat Indonesia didominasi oleh kelompok seperti kalian ini. Usianya 20, 21. Ada yang 22. Oh, iya sih. Ada yang 23. Oh, maaf ya, Cantika Anastasia. Ya, 21, ada 20 mungkin. Nah, ada. 20 sampai 21. Remaja telat. Dewasa belum, remaja sudah lewat. Nah, generasi mencari jati diri. Orang-orang seperti kalian, segenerasi dengan kalian, selain mendominasi, jumlahnya sekitar 75 juta. Sekitar 75 juta, 27%. Dan di periode ini, satu generasi dengan kalian bukan cuma anak kuliah semester, tapi juga anak 9-12, anak SMP. Jadi kalian satu generasi dengan anak SMP, anak SMA, anak kuliah awal. Kalian dianggap satu lintas generasi dengan itu. Dan kalau kita mengambil di masa yang sedikit lebih muda dari kalian, anak SMP tahu Pak, 2012 SMP ya, itu mereka mengalami yang disebut dengan linear growth. Tahu apa itu? Pernah dengar? Pernah dengar dulu nggak? Pernah? Dari Itu pernah disampaikan kayak anak-anak yang kayak bayi dia itu masih bisa berkembang terus nanti kayak tadi bisa berkembang Oh ya, linear growth spurt. Ada lagi? Ya, jadi ada yang namanya, saya menuliskan nggak ya di sini? Oh, enggak ada. Ada yang namanya growth velocity. Ya, kecepatan pertumbuhan. Kecepatan pertumbuhan. Nanti silakan kalian cari grafiknya. Percepatan pertumbuhan. Oh, ada. Ya, saya biasanya bawa. Oh, saya bawa sendiri. Nanti kalau nggak mempan. Tutupan ya. Linear growth. Oh, ini dia growth velocity. Ketika usianya 1, 2, sampai 5, ini balita ya. Terus kemudian saya dulu sampai dia usia 8,
kemudian nanti usia 10, dan ini usia 18. Di awal usia itu kan berarti dia lagi konsepsi, lagi pembuahan bapak dan ibunya. Terus kemudian dari sperma dan ovum yang kelihatan mata aja enggak, gitu. Dalam waktu 8-9 bulan dia sudah panjangnya paling tidak 45 dan di bawah 500 sampai 400 gram. Panjang banget. Kalian kuliah di Stikes kan 6 semester, nggak nambah-nambah, ya kan? Tapi bayi baru konsepsi hari 0 sampai dia hari 9, oh, maaf, bulan 9, dari sini ya, diperhatikan ya. Di bulan 9, dia bisa sampai 40 cm lebih. Dan ini bukan segini, bukan 40 cm. Batasnya dianggap apa namanya, dianggap pendek itu 46. Dianggap baik. Kalau dianggap saya kalau 46 dianggap pendek, 2500 dianggap BBLN. Ya. Dari segram aja nggak ada. Jadi minimal 3 kilo bayi. Oke. Dan dirawat, anak saya misalnya sekarang 3 tahun, dia sudah hampir 1 meter. 90 cm. Dengan bobot 15-16 kilo. Dalam waktu 3 bulan. Maaf, 3 tahun. Kalian kan juga sudah 3 tahun di sini. Apakah nambah 1 meter? Enggak. Maka ada yang disebut dengan growth velocity, di mana ketika di awal-awal tinggi banget, ya kan? Nambah cukup waktu kan paling kita sama anak tersebut. Tapi ketika beriringnya waktu sampai jadi bapak, ini ya, bukan pendeknya, kecepatannya. Ya kan dulu, kecepatan terlalu growth velocity. Ya. Nanti cari grafiknya. Nanti bisa 5 tahun, sampai 6 tahun, dia ada begini. Boys and girls sama. Tapi ketika dia masuk SD, dia turun. Nanti masuk SMP, dia turun sampai dia nanti. Ya nambah. Nah kalian dulu ya, nggak dulu terus. Nah kalian sudah lepas dari 18-19 tahun. Growth velocity ini 0. Ya inilah berat dewasa, tinggi badan dewasa kalian. Oke? Di momen ini, kapan menstruasi pertama? Masih nggak? Masih nggak? 12. Itu berarti kelas 6 SD. Ada yang lebih tinggi dari 6 SD? Cynthia 5 tahun. Ada di bawah kelas 5. Kelas 4 nggak ada. Nggak usah malu. Di sini kita apa namanya, untuk edukasi begitu. Dan rata-rata kelas 5, kelas 6. Ada yang SMP. Ada kelas 3 SMP. SMA nggak ada ya otomatis. Oke, rentan. Itu namanya menstruasi pertama namanya menarche. Nah, ketika seorang perempuan ini, disinilah momen di mana perempuan lebih dahulu kecepatannya dibandingkan laki-laki. Ya, kalau 10 tahun lah sama.
Menariknya di usia 10 tahun. Maka di bawah 10 tahun itu, inilah perempuan. Tapi laki-laki dia 2 tahun lebih lambat. Jadi dia baru saatkan ini dia berlari. Nangkep ya? Itu yang membuat. Nah, dia 2 tahun lebih lambat. Tapi meskipun dia 2 tahun lebih lambat, 10 dan 12, laki-laki di 12 untuk laki-laki, 10 di perempuan. Ya, jadi usia 10 itu nanjaknya. Yang pertama itu nanjaknya. Laki-laki baru di 12. Tapi dia akan lebih tinggi dan lebih lama. Itulah sebabnya ketika kamu menstruasi pertama kelas 5 atau kelas 6, badanmu sebagai seorang perempuan, wah lebih bongsor-bongsor dibandingkan teman-temanmu yang laki-laki masih ingusan, kucel, ring, tampangnya masih jelek. Tapi yang perempuan sudah bisa bersolek, sudah tinggi, sudah kelihatan berasa saya lebih cantik dan lain-lain. Di saat laki-laki masih cuek dengan hal itu. Oke, kelas 6 SD, waktunya berpisah dengan teman-teman. Tapi ketika masuk SMP, mau masuk SMP, mungkin reuni toh, buka puasa bersama. Kan dulu saya lebih tinggi dari dia. Tapi ketika SMA, ketemu yang cowok malah boom tinggi. Nah, merasa itu sehingga usia 18 tahun seseorang perempuan relatif lebih pendek dibandingkan laki-laki. Di saat laki-laki 17 tahun, 18 tahun masuk SMA kan wah dapat kenalan dari sana dari sini, main bola dan yang olahraga gede-gedean luar biasa. Di saat yang perempuan, aku nggak mau makan banyak nanti aku gemuk. Rasakan itu sehingga pertumbuhannya optimal, tumbuh kembang seorang ketika laki-laki dan perempuan, ketika dia untuk memahami growth velocity ini, maka mereka yang perempuan akan kehilangan kesempatan untuk mencapai potensi tinggi. Kalau kalian belajar tentang apa ya namanya, teori tentang tumbuh kembang, sebenarnya bayi di seluruh dunia punya potensi yang sama. Saya lahir 89, kalian lahir 2002, 2003, selisih 10-an tahun lebih. Tapi pertumbuhan kalian sama saya bisa beda. Kok bisa? Iya, ketika kalian tidak bisa mencapai potensi yang seharusnya. Kok bisa? Karena kalian, orang tua kalian, lingkungan kalian di mana kalian dulu usia 10 ataupun 12 tahun tidak memanfaatkan potensi untuk tumbuh growth spurt ini, laju pertumbuhan yang mendadak ini, dan waktunya pendek banget nih. Waktunya cuma pendek nih. Cuman sampai SMP, SD sampai SMP doang. Kalau kalian tidak memanfaatkan menggunakan makan yang baik, kemudian apa? Olahraga yang optimal, stimulus yang baik, maka ya kalian mencapai tinggi badan dewasa di usia itu. Sedangkan yang laki-laki emang masalah makan banyak, makan aja yang banyak, makan ini, makan itu. Olahraga sana, olahraga sini sampai maghrib, malam dan yang lain masih keluyuran lari dan yang lain hujan-hujanan. Tapi yang perempuan jadi mau makan itu nanti aku gendut. Aku nggak mau olahraga nanti capek. Mendingan main apa. Sehingga potensi tumbuh kembangnya nggak bisa optimal. Yang laki-laki dapat. Anggap. Nah permasalahannya SMA, kuliah baru sadar diri. Kok aku nggak tinggi ya? Saya nggak bicara berat badan. Saya bicaranya di sini tinggi. Karena kalau berat badan kamu puasa aja besok ikut-ikutan puasa bisa tuh kurus, tapi nggak bisa tinggi. Karena tidak bisa ada proses ini sudah stagnan. Oke,
Nah, itu pentingnya kenapa saya pribadi juga bersyukur belajar gizi, karena saya bisa merencanakan untuk anak saya dan keturunan saya, ataupun orang yang mau saya ajak belajar bareng. Kita punya kesempatan yang sama untuk mencapai tinggi badan yang optimal. Emang masalah Pak pendek? Masalah. Mulai dari cari pekerjaan, akan sangat dibatasi orang-orang yang pendek. Akan sangat terbatas. Tapi kalau orang yang lebih tinggi, dia punya potensi lebih bisa mencapai pekerjaan-pekerjaan yang relatif tidak ada masalah dengan tinggi badan. Yang kedua, potensi soal ternyata tinggi badan juga ada hubungannya sama mungkin terkait dengan faktor kesehatan, kemampuan intelektual, dan yang lain. Karena ketika pendek, kalian bayangin, di sini waktunya tumbuh kembang. Kalau makannya cuma dikit, kira-kira pakai nalar kalian. Tubuh kalian akan mengutamakan untuk yang penting hidup dan sehat, atau juga sampai pertumbuhan linear. Kalau makannya cuma dikit. Yang penting hidup aja, toh. Bagaimana mungkin tanaman bisa tumbuh subur di tanah yang kering? Nggak mungkin. Dia bisa tumbuh, iya, tapi semampunya dia. Sama. Kalau kalian nggak dioptimalkan di sini, ya tumbuh. Ya tetap tumbuh. Seperti kalian tetap tumbuh. Kita tetap tumbuh. Tetapi tidak optimal. Nah, gitu. Sehingga ketika tidak optimal, ya banyak fungsi tubuh dan organ tubuh yang dikompromikan. Udahlah, otaknya nggak usah optimal. Karena oksigennya dikit, Fe-nya dikit, glukosanya juga dikit, kan makannya dikit. Maka ya udahlah, yang penting bisa berpikir. Yang penting bisa hidup. Maka fungsi otak bermasalah, tumbuh kembangnya juga bermasalah. Saya nggak bicara, oh tapi ada loh orang pendek pinter. No, itu berapa persen? Ya, kita bicara tentang populasi di seluruh dunia yang mayoritas, kalau pendek, ya ada permasalahan yang lain. Jadi, teman-teman, ini kalau kalian, kan nggak bisa diperbaiki lagi kita. Apa yang terjadi di dalam diri kita sekarang kan nggak bisa di undo, gitu kan nggak bisa. Ya kan, dikembalikan lagi. Tapi kita bisa merancang untuk ke depan nih. Paling tidak ada, cowoknya ada 3. Berarti ada 15. Ya, perempuan ada 15. Ada 15 perempuan di sini yang bisa merencanakan untuk keturunannya besok. Diplankan. Kalian pendek, bukan dosa dan salah kalian. Nggak bisa diandu. Tetapi kalau anakku juga pendek, itu salah kalian. Karena kalian sudah tahu bagaimana cara prevent itu, tapi nggak memprevent, nggak mencegah itu terjadi. Ya, di mata kuliah ini kita akan belajar itu. Nanti sampai pertemuan kedua atau ketiga tentang fetal programming. Jadi kita bisa merencanakan seseorang itu atau keturunan kita khususnya itu mencapai tinggi badan yang optimal, kesehatan yang optimal. Ya, saya nggak ngomong orang tinggi pasti pintar. No, orang pendek pasti bodoh. Enggak. Tetapi kita bicara pertumbuhan yang ideal dan optimal. Kalau tumbuh kembang anak kalian besok di lingkungan yang bersih, makannya itu cukup sesuai dengan kecukupan dan kebutuhannya, stimulusnya juga baik, maka kalian, anak kalian akan bisa tinggi. Seperti teman-teman yang ada di Belanda. Mereka tinggi-tinggi banget. Ya. Kenapa yang Jerman nggak tinggi? Kan jejer. Kenapa yang Inggris nggak tinggi? Kan jejer juga. Iya kan? Kenapa harus Belanda? Kan harus bertanya. Orang mereka rasnya sama kok. Kekayaan dan lingkungannya sama, bahkan dulu Belanda dijajah sama Jerman kok. Juga sama Perancis dan yang lain. Tapi kok bisa tinggi-tinggi banget? Kenapa Eropa Selatan kayak Portugal pendek-pendek? Bahkan saya di kelas saat itu menjadi paling tinggi. Cewek-ceweknya sekalian pendek-pendek. Laki-lakinya juga sama. Kenapa? Karena nggak optimal ketika mereka lahir. Apalagi kalau senior-senior, kita punya pola ya. Ketika saya ketemu dengan teman-teman, sesama dosen, kita mendiskusikan, kok khususnya buat kampus yang sudah established cukup lama, kok angkatan 2015-16 itu lebih tinggi dibandingkan angkatan 17 dan angkatan 2018. Dan angkatan 19-20 lebih tinggi. Jadi prosesnya perbedaannya ini pola.
2016 itu ya, 2018, 2019, 2020. Nah, tinggi badan ini di sini tuh kemudian itu yang kata Mas, ini kata ini sama ini. Kamu masuk kuliah, benar? Masuk kuliah atau mereka kamu 2021 akhir 2023 ini 2002 ini 2001 ini 2000 ini 99 ini 9 ada bangsa Indonesia di tahun ini. Saat itu ada disebut dengan krisis moneter. Sering kemudian jadi satu. Apa-apa susah, makan nggak bisa, lingkungan jelek semuanya. Sama ketika kita COVID kemarin, ya kan? Semuanya sakit, paskes nggak ada, makan terbatas, semua terkompromikan jelek. Tapi kalau anak-anak ini tetap hidup, yang lahir di sini tetap hidup, ibu yang lahir di sini, kita bisa memberikan susu yang baik, makanan yang baik, jika dia dari keluarga miskin. Bisa tetap hidup, itu banyak fungsi yang terkompromikan. Ketika dia akhirnya survive di dalam informasi, kemudian tidak bisa sekolah, kemudian mau begitu. Baik, 2013 ketika itu dan tidak begitu optimal kemampuan perempuan dan bukan dari ini kita menghadapi gelombang yang kedua ketika kita akan maka 17-16 tahun ke depan nanti tahun 30-an sekian tidak ini, tapi kita nggak tahu atau belum tahu, kan belum melewati atau masa itu. Anak-anak, termasuk anak saya lahir di 2020. Makanya saya prevent betul nih anak. Jangan sampai dia tinggi badannya ada masalah. Karena ke depan, wah ini produk pandemi. Mereka yang lahir di sini nih, ini dia produk krisis moneter. Nangkep ya? Nah, tapi itu baru dugaan kami saat itu ketika saya sama ketemu dosen-dosen yang lain. Bocahmu pendek-pendek lah. Oh gitu. Oh iya. Tapi kan gisinya kita 2017. Saya nggak bisa comparing dong dengan kakak kelasnya karena nggak ada yang bisa dikomparkan. Kecuali lintas prodi waktu itu. Baru bisa dikompar. Oke, nah ini sebenarnya kalau kalian blessing-nya saya, merasa yang saya rasakan ketika kuliah di gizi, saya ini setiap saya makan, itu saya jadikan sebagai kesempatan saya berkembang. Kalau sekarang bukan lagi tumbuh, toh kalian kan sudah tidak lagi tumbuh itu linear, ya, tapi berkembang, fungsinya lebih optimal. Nah ini anak-anak yang usia remaja tadi, kalau bisa memanfaatkan dengan bagus, yang 27% ini tentu dia bisa mencapai tinggi badan yang ideal atau status kesehatan yang lebih baik. Satu slide aja panjang, padahal ada 30 slide, gimana coba ya? Oke, bisa nanti. Nah, saya ada publikasi dari Kemenkes ini ya. Ada 4 masalah besar yang dihadapi remaja di Indonesia saat ini. Kalau kita bicara tentang remaja, karena mereka-mereka yang masih bisa kita otak-atik nih, karena masa mereka masih bisa diperbaiki kesehatannya. Yang pertama adalah anemia, tapi anemia yang gizi besi. Ya, anemia gizi besi. Ada informasi bahwa anemia gizi besi khususnya perempuan itu ternyata 1 dari 3 perempuan di Indonesia anemia. 1 dari 3. 1, 2, 3 pakai jaket anemia. Misal
Ini normal, ini masih normal. Itu anemia. Kamu bayangin di Indonesia ada berapa remaja perempuan? Jangan-jangan dengan 15 di sini, 5 doang. Maaf, ada 5 yang anemia. Asumsinya. Kalau dilihat secara populasi. Tapi kalau diukur, saya belum tahu nih kalian seperti apa. Apakah kalian merasa, wah jam segini udah William, dapat materi dikit, orang tekan, lemes, gampang emosi, gampang capek, nggak bisa berkonsentrasi dengan bagus. Mungkin kalian anemia. Mungkin. Nanti kita akan ada slide khusus soal anemia. Ada bagaimana kalian bisa pulih. Kalaupun 1 dari 3 perempuan di Indonesia anemia, setidaknya tidak menderita, setidaknya 15 anak di sini yang perempuan tidak menderita itu. Biarkanlah yang kelas lain yang menderitanya. Di sini kena yang enggak. Kalaupun kena yang iya, paling enggak kalian tahu bagaimana keluar dari status itu. Ya, ini di sini. Anemia yang pertama, yang kedua adalah dia stunting. Loh, stunting kan balita, Pak. Iya, tapi kan balita yang stunting dia berhak hidup dong dan dewasa. Dan ketika dewasa bukan berarti dia bisa tinggi dong. Karena dia startnya pendek. Karena ini ada dari kita ya. Ini sekarang di badan sama usia ini adalah usia. Dan bagi mereka yang paling ini ada terapi. Gak dimulai dari nol ya. Karena nggak ada yang di badannya nol. Jadi di badannya misalnya itu dari 40 ya. Siapa orang ini 40 kan? 40 terus. Nah, orang yang lahir dari 4 dari 4 atau bahkan mungkin lebih rendah berdasarkan waktu yang bertambah tinggi dong. Tetapi tidak mengikuti jalur. Lalu distribusi normal yang ini setelah terjadi sampai usia 8 dia relatif lebih berat dibandingkan orang yang memulai kelahiran dengan panjang badan itu yang normal. Maka pada usia yang sama panjang badannya beda. Tapi untuk anak-anak yang bisa diketahui juga ini, mereka bisa diintervensi sejak ini. Sehingga kalau pun yang mengenai lingkungan itu tidak apa-apa, tapi diperbaiki sehingga dia bisa menyeberang. Walaupun itu masih di bawah, setidaknya sudah masuk ke rumah. Tapi setidaknya tidak. Nah, kalau anak-anaknya tidak optimal, dia bisa sampai tumbuh dewasa, remaja, tapi ketika dijejerke sama teman-teman dia pendek. Tapi ingat ya, pendeknya pendek stunting. Kita nggak bicara, karena pendek itu dipengaruhi oleh banyak hal. Kalau stunting dipengaruhi karena, terjadinya atau definisinya karena dia ada masalah gizi dalam waktu yang panjang. Tapi kalau pendek saya itu pendek genetik, kakek nenek bapak ibu saya sama-sama pendek, padahal saya orang mapan, mampu, lingkungan bersih, makan cukup, tapi ya tetap pendek karena genetiknya pendek. Saya nggak bicara soal itu. Tapi banyak orang pendek, tumbuh pendek dan tidak berkembang menjadi optimal karena masalah gizi. Nah, itu yang kita diskusikan bicara tentang stunting. Ya, yang berikutnya setelah stunting adalah dia tidak optimal makan, kurus. Makannya cuman nasi jagung, hari Senin nasi, hari Selasa jagung. Misal, nggak ada lauk lagi. Cuman karbohidrat. Utama kita makan kan karbohidrat. Belum makan kalau belum makan nasi.
Iya kan? Padahal mie ayam udah makan, bakso udah makan, ini udah makan, basreng udah makan, cician udah makan. Kalau belum makan nasi belum makan. Pola makan kita utamanya nasi, sehingga ya utama dapatnya adalah energi dan protein, karbohidrat. Dan mereka-mereka yang kemarin terlanjur pendek karena dari keluarga yang miskin, maaf ya, ternyata bapak ibunya berjuang lebih keras hidupnya, mapan, kaya. Kan makan apa aja sekarang jadi bisa, ya kan? Tapi kan kita tidak meninggalkan bahwa anak ini lahir dengan membawa masalah di masa lalu, ya kan? Bisa dibayangin. Ini anak ini yang duduk di sini, dia lahirnya pendek, dia stunting. Bapak ibunya bekerja lebih bagus sampai dia akhirnya bisa tumbuh lebih baik, kaya, makan apapun. Saya nggak bisa membelikan apapun untuk anak saat saya miskin. Tapi ketika saya sudah kaya, kamu meminta apa? Ya, saya kasih. Nih, saya kasih. Nangkep ya? Tapi ingat, tubuh anak ini sudah disetting miskin dan tidak bisa tumbuh dengan baik. Itu nanti kita diskusikan itu di pertemuan berikutnya. Sehingga ketika makanannya berlimpah, metabolismenya kan masih kecil. Dia jadi gemuk, tapi pendek. Nah, itulah yang nanti namanya burden, double burden of malnutrition. Sudah pendek, obes. Gitu ya. Sudah pendek, obes. Kok bisa obes? Nah, kita nanti diskusikan itu nanti. Nah, ini menjadi masalah sekarang di Indonesia. Oke, terus kemudian ada pertanyaan, kenapa putri lebih berisiko anemia dibandingkan laki-laki? Tadi yang dijadikan survei, 1 dari 3 remaja putri di Indonesia di atas 15 tahun mengalami anemia. 1 dari 3. 1 dari 2 ibu hamil di Indonesia anemia. Oke, nanti saya akan tanya. Saya kasih kalian penjelasan dulu. Ya, yang pertama, kok bisa perempuan lebih berisiko anemia? Yang pertama karena asupan makanannya, asupan gizinya memang kurang. Tadi pagi makan apa? Terus goreng, sayurnya apa? Terus sawinya berapa? Bikin sendiri? Nah, sawinya berapa banyak? Sawi mangkok? Iya, yang kecil. Pakcoy. 1 pakcoy. Apakah ideal? 1 porsi sayur berapa gram? 1 porsi sayur berapa gram? 1 penukar sayur berapa gram? Belum belajar soal itu atau memang sudah belajar? Penukar. Sebenarnya skis. Enggak dapat atau enggak paham atau enggak sampai. Wah, Zoom besok kamu ke rumah sakit. Kamu sudah makan sayur? Sudah, Pak. Berapa? Wah, 1 bonggol, Pak Coy. Gitu kan. Ini sudah baik. Tapi secara gizi mungkin belum. 1 penukar sayur 100 gram, kalorinya cuma 25. Sayur ada A, B, C. Sayur A nggak ada kalorinya, sayur C ada 25 kalori. Dihitungnya mentah atau matang? 100 gram itu. Hitung 100 gram itu dalam porsi ketika mentah atau matang. Kalau sudah matang. Kalau mentah itu kalau kamu belajar food service management, kamu baru mengatur beli mentah karena nggak ada beli ke pedagang matang. Belinya pasti mentah. Tapi ketika matang, berbeda tuh berat badan, berat sayurnya tuh, maka ada konversi berat matang. Belajar itu. Nah, jadi di sini ternyata sayurnya kurang. Tapi apakah ada lagi? Itu dok. Makan siangnya pakai apa? Nah lo, apakah namanya siapa Mbak? Vero. Apakah yang dimakan Vero zat besinya sudah cukup? Nasi ada zat besinya? No. Telur ada zat besinya?
Nah, Pak, nanti slide berikutnya akan bicara. Pak Coy ada zat besinya? Ada, tapi selain non-hem, no. Apa yang ada di sayuran? Selain, saya nggak peduli dengan hem atau non-hem, tapi ada gizinya. Mbok kamu kayak Popeye, makan bayamnya luar biasa. Apakah zat besinya jadi terpenuhi? Dan malah kembung. Nah, Popeye itu bukan mencari bayam sebagai sumber air, tapi vitamin A. Berarti kita nggak bisa. Ya, sudah kurang asupan gizi. So, apakah, maaf ya Mbak Vero, apakah kita heran jika banyak orang seperti Vero, mungkin nggak sarapan, dia anemia? Wajar. Nah, sekarang Alta, kamu kan laki-laki. Saya nggak akan tanya, Rius, karena mungkin makannya bareng sama Vero. Nggak tahu. Mungkin masih berharap, oh, nggak sampai segitunya ya. Alta, makan siang. Apa? Nasi sama ayam goreng. Ayam goreng bagian apa? Bagian dada. Oke. Ada zat besinya? Ada. Nasi, ayam goreng bersama apa lagi? Oh, bayar beli. Oh, masak sendiri. Ini tahu ya sekarang. Tapi kok terbebas nih dari anemia? Karena dia nggak menstruasi. Nah, sekali menstruasi berapa hari kan? 3 sampai 4. Dia 3 sampai 4 keluar darah terus menerus. Sama kayak kamu saya lah. Iya loh. Dan darah itu kan menjadi salah satu apa namanya media di mana zat besi ada. Semakin banyak darah keluar, semakin sedikit dong cadangannya yang sudah sedikit. Ya toh, kan nggak bisa kamu makan banyak zat besi nanti ditransfer ke dia, kan nggak bisa. Yang bisa mentransfer makan dia sendiri, tapi nggak bisa dapat. Pengeluarannya juga rutin, ya. Dan sebagai laki-laki nggak ada masalah untuk makan. Saya nggak habis minyak, ya udah tak habisin, jadi tempat sampah tahu kamu. Makan juga, saya mau tulangnya, ya sudahlah. Masih ada dikit di tulang-tulangnya itu misalnya. Gede-gede kamu. Ini di Indonesia rata-rata seperti ini yang terjadi. Di sisi lain, ya sebenarnya anemia bukan bicara tentang HB. Kalau kita semoga nanti di patofisiologi anemia sudah belum. Nanti ketika bicara tentang anemia, semoga dosennya akan menyampaikan bahwa anemia bukan bicara tentang HB saja. Anemia bicara ada empat indikator. Indikator. Ada HB, ada sel darah merah, ada yang namanya HB sel darah merah sama yang apa namanya hemoglobin. Ya, nanti kita bicaranya itu nanti ketika misalnya ya siapa di dietetik dan banyak belajar. Jadi bukan cuma HB aja. Karena anemia tidak hanya bicara anemia besi. Ya, ada orang-orang yang anemia karena dia mengalami kecacingan. Ada yang karena malaria, TBC atau mungkin talasemia dan kondisi penyakit yang lain. Itu yang menyebabkan seseorang anemia. Tapi mayoritas mostly di Indonesia anemianya karena gizi besi defisiensi gizi besi, ADB, anemia defisiensi besi. Nah, mayoritas karena itu kebanyakan. Saya tadi bicara hasil dari riset 1 dari 3 perempuan, ya 1 dari 3. Masih perempuan 1 dari 2. Maka prevalensinya makin banyak atau enggak? 1 dari 2 kan 50%. 1 dari 3 itu kan 30%. Ini kamu nih yang anemia. Tapi bertiga hamil serentak. 2 jadi anemia. Yang ketika remaja, ketika belum hamil tidak anemia, ketika dia hamil dia anemia. Kenapa?
Ayo. Kok bisa nih? Belum hamil, sehat, wah bugar. Tapi ketika hamil, dia anemia nih. Nggak usah lihat slide selanjutnya. Kalau yang sudah terlanjur lihat slide selanjutnya, nggak usah komen. Biar kita belajar berpikir. Kenapa? Kamu pilih. Kalau kita dari itu membuat show besar, ya. Itu pertama dari pengecaran data itu sendiri itu kan data dari itu dari ekran. Juga pembentukan file dan metodenya itu kan untuk pendukung daripada terus juga apalagi terutama pada ibu kami yang kalau daripada dari awal yang koneksitas yang awal bagus sudah memang bisa berubah itu dari infeksi juga menurun. Jadi kalau misalnya terjadi anemia itu Oke, ya. Pasien saya hari ini minggu ini 2 minggu ini saya di VK. Saya mau tanya, orang hamil seharusnya berat badannya tetap atau naik? Boleh nggak turun? Nggak boleh turun. Sama kayak balita, nggak boleh turun. Balita itu momennya naik, gendut. Sorry, bukan gendut, tetapi berkembang, dan tumbuh. Tapi naik. Nggak boleh ibu hamil berat badan kok sampai turun. Tapi salah satu pasien saya, ini karena saya nggak menyebut nama jadi nggak apa-apa ya. Pasien saya bilang, saya lihat di rekam medis, berat badan sebelum hamil 60. Berat badan saat mau melahirkan 68. Jadi 9 bulan dia hanya naik 8 kilo. Wah, tak mungkin. 60 ini. Karena nanti misal nih, Mbak Cynthia hamil, dia obes. Mbak Vero hamil, kamu malnutrisi, saya anggap gizi buruk, gizi kurang karena IMT-nya di bawah 18. Saya bilang kayak gitu. Maka pertambahan berat badannya beda. Lebih banyak mana? Pertambahan yang ideal. Dari startnya kan seperti ini. Endingnya bertambahnya lebih banyak mana? Vero atau Cynthia? Bertambahnya. Idealnya lebih banyak mana? Bertambahnya. Bukan hasil akhir dibandingkan. Tentu startnya beda, hasil akhir tentu beda. Tapi bertambahnya. Cynthia bertambah 10, kamu bertambah 10. Atau dia bertambah 10, kamu bertambahnya 20. Atau kamu bertambahnya 10, kamu tambahnya 5. Nah, gitu. Pertambahan berat badan yang baik ketika yang satu malnutrisi, yang satu obes. Lebih gedean mana? Yang ideal. Saya bicara yang ideal. Lebih gedean mana? Nggak belajar itu kan di GIDDK? Lupa. Semester 4 ini. Harusnya ada. Semester 6, semester 7 itu isinya koleksi ingatan. Saya akan merecall. Saya nggak ngajar kalian di semester 1, 2, 3, 4, 5. Kecuali di mata kuliah random. Yang nggak berhubungan dengan gizi. Sekarang waktunya saya memanen. Nah, lebih banyak mana? Lupa. Like seriously? Lupa. Nggak ada yang terendap. Dulu, sekarang lupa, dulu nggak tahu. Tapi pernah. Yang malnutrisi, pertambahan berat badannya harus lebih gede. Bahkan bisa sampai 20 kilo. Tapi apakah bayinya juga lebih gede? Bodoh. Tapi kue bakal lebih gendut. Pertambahan berat badannya harus lebih gede. Sedangkan yang obesitas, enggak. Dia bahkan cuma 8 kilo naik. Nah, ketika saya melakukan assessment, dia startnya 60 kilo. 60 kilo itu enggak gemuk-gemuk banget loh. Untuk tinggi badan 165. 60 kilo enggak gendut-gendut banget.
kok bertambahnya cuma 8 kilo ya? Kan saya harus berpikir seperti itu. Saya belum ketemu pasiennya. Saya baru baca dari catatan yang diambil dari screeningnya perawat. Iya kan? Asuhan gizi toh. Saya berpikir, wah ini mesti bayinya cilik. Ternyata betul, 2,6. Wah mesti bayinya pendek. Tak cek, wah betul, 46. Kok bisa kok naiknya cuma 8 kilo? Saya nggak percaya. Nah, saya nggak percaya sama perawat. Misalnya kayak gitu. Saya kunjungilah ke pasien. Dulu berat badan berapa? 60, sekarang sebelum hamil berapa? 68. Wih benar. Tapi tak tanya dulu. Kan harus skeptis gitu. Harus nggak percaya. Tanya dulu. Pernah nggak turun berat badan? Pernah. Berapa? Dulu 5 bulan pertama setiap hari mual muntah. Kamu bilang tadi morning sickness. Dari awal bulan pertama ketahuan hamil sampai usia 5 bulan, masuk trimester kedua. Setiap hari mual muntah, saya nggak bisa makan. Bobotnya turun berapa, Mbak? Saya sampai turun 6 kilo. Tapi setelah 5 bulan, saya membaik, terus kejar pertumbuhannya dengan susu ini, makan ini. Kebetulan juga sudah nggak mual. Terus sekarang jadi naik lagi, iya, jadi 68. Jadi dia startnya dari 54, gitu, sampai 68. Nah, nambah, nggak boleh harusnya. Karena pertumbuhan otak itu paling diutamakan di trimester 1. Maka kalau sampai ada masalah di trimester 1, ya itu masalah otak. Maka apakah otaknya akan optimal? Risikonya tidak. Kita bukan Tuhan yang menjudge anak tersebut seperti apa, tapi dia berisiko. Iya toh. Tapi kalau sudah trimester ketiga, kamu ada masalah di trimester ketiga, yang bermasalah adalah terkait tinggi badan. Tapi otak nggak apa. Nah itu nanti ada teorinya sendiri di pertemuan kedua atau ketiga. So ikut jangan sampai sakit, ya dapat mata kuliah materi itu menarik. Nah orang yang hamil memang ini tadi. Kenapa mayoritas terjadi karena defisiensi besi? Ini tadi. Remaja putri yang defisiensi besi, makanya dikit besinya, tapi dia belum anemia nih, borderline. HB-nya berapa Mbak? 12. Hematokritnya berapa? 6. Eritrositnya berapa? Sekian puluh ribu. Oke, enggak anemia. Tetapi borderline nih, IMT-nya 18,6. Kan normal kalau secara angka. Tapi kan secara postur dia pendek banget dan berisiko banget nih. Jomplang dikit, malnutrisi, gitu. Nah, dan akan menjadi anemia ketika hamil karena kebutuhannya meningkat. Tapi pola makannya tetap. Ya dari pagi kamu cuma nyeblok telur, nasi goreng sama pocong 1. Nah, terus ketika sebelum hamil saya makannya ini. Sekarang sambil ya tetap makannya ini. Seharusnya makannya bertambah. Tapi dia nggak nambah. Sedangkan konsumsi tablet tambah darahnya tidak patuh. Kepatuhan tablet tambah darah di Indonesia itu sangat rendah. Terus dikasih gratis loh. Diteri loh. Gratis. Tapi nggak mau. Coba. 15 anak di sini yang perempuan. Siapa yang konsumsi tablet tambah darah? Kapan? Sejak kapan? Sampai berapa? Sampai kapan? Jangan-jangan riwayat dulu. Terakhir kali kapan? Berarti ini ya. Ada lagi. Ber. Kalau yang zaman dahulu itu masih Nah, kita nggak bicara yang masa lalu. Itu mantan, lupain. tiap minggu. Sekarang masih. Oke, ada lagi. Masih, ada lagi. Wih, sih cok. Konsumsi sih, tapi awal semester tuh habis, terus akhirnya sampai sekarang tuh belum lagi. Kalau dulu orang akan memberikan bunga. Bukti sayangku padamu, saya mau menginvestasikan. Iya kan? Investasi. Pasangan itu investasi kita. So, investlah terbaik buat dia. Keimanem. Oh, senang harus aku. Nggak usah kirim uang. Sudah ada yang mensuplai gitu. Ya, ini. Jadi pola makannya tetap
Yang miskin tetap miskin, makannya, yang jelek tetap jelek, monoton itu aja padahal dia sudah hamil. Yang kedua, kebutuhannya meningkat, dan di sisi lain tablet tambah darahnya sebagai salah satu bentuk intervensi dari pemerintah nggak dikonsumsi dengan disiplin. Jadi dia anemia. Di sisi lain ya makanan kita tidak diutamakan. Tahu Pak? Ya itu yang jadi permasalahan kita. Yang penting orang tempe dapat lauk hewani dari kuah sayur yang kebetulan ada hati yang lepas, tuil lepas, merasa jadi berkah tuh, dapat cuilan hati atau telur cuil gitu. Kita nggak bisa, harganya relatif. Menu makannya mengandung zat besinya itu lebih rendah karena kita memang harga daging juga lemah. Kamu bilang tadi telur, oh ada zat besi. Kita coba cek nanti. Nah ini ada 4 masalah anemia bisa diatasi dengan 4 hal ini, nanti bisa dibaca. Tapi ini yang jadi penting. Tidak semua hewan itu mengandung zat besi yang cukup. Hanya yang mengandung MVP factor, faktor MPP. Meat, fish, poultry, daging, ruminansia, kaki 4, sapi, kambing, anjing, babi, dan yang lain. Nah, ada yang konsumsi itu, saya harus fair. Kemudian ikan dan unggas, bebek, ayam, itik, burung, itu zat besinya tinggi. Tapi sesama hewani, susu hewani, keju hewani, telur hewani, tapi bukan sumber besi yang bagus. Kenapa? Kita nggak boleh hafalan. Kalau hafalan kan teman-teman jenjang akademik yang lebih bawah, dia hafalan. Kenapa? Yang makan sumber hewani nih, telur, nasi telur terus, nggak dapat zat besi. Kenapa? Ada apa di susu, keju, dan telur? Iya, ya, hasil yang dihasilkan oleh suatu data bukan sesuatu yang kalau yang menjadi global ya telur semur itu olahan. Ya, telur yang no, bukan itu akar. Tapi bukan itu. Apa? Ini dia. Dari proteinnya sendiri itu kan sudah banget dari naturasi. Bukan soal denaturasi. Yang lain? Mohon maaf saya bodoh dalam hafalan. Mohon maaf saya nggak hafal. Ada yang mau berpendapat? Kenapa 3 ini mati? Kenapa 3 ini bukan menjadi produk hewani yang bagus untuk sumber zat besi? Bisa jadi kalau kampanye, ayo makan protein hewani untuk mencegah stunting, itu loh. Saya cegah stunting dari kacamata zat besi, telur bukan, susu juga. Kenapa? Ada apa di antara 3 itu? Rius? Ada zat yang bisa mengalami zat besi itu. Apa itu? Misalnya yang kamu tahu? Avidin. Avidin itu menghambat apa? Nah, avidin ada di mana? Ada di telur. Menghambat? No. Avidin menghambat penyerapan. Saya tak selalu ya. Menghambat penyerapan. Menghambat penyerapan. Apa? Cari. Dia menghambat biotin. Tadi apa namanya? Yang menghambat itu apa? Kok bisa kalsium menghambat penyerapan zat besi?
Kamu juga. Itu caranya belajar. Setelah kamu menjawab, kejar lagi. Ada kalsium di susu, keju, telur. Iya, betul. But, kok iso? Kalau misalnya kita itu kan kalau misalnya dari klasik sama miskin gitu, karena ada dua-dua yang bisa ada, kamu jadi Nah, ya kok iso? Kata apa? Apa yang ada di zat besi dan di kalsium kok ora iso jadi optimal penyerapan itu? Ini belajarnya orang gizi harus kayak gitu, bukan hafalan. Kenapa? Kena apa? Pernah tahu dan lupa atau memang nggak pernah tahu? Iya benar, tapi kok iso? Kok menghambat? Kenapa? Karena nggak ngerti tenang sampai maghrib pun saya nggak akan dapat jawabannya. Karena besi, sorry, besi, magnesium, kalsium, zinc, valensinya 2, elektronnya plus 2, Fe plus 2, Mg plus 2, Ca plus 2. Ya toh? Maka belajar kimia makanan kan kalian, dan reseptornya sama. Maka ketika ada kalsium, ya lebih milih kalsium, afinitasnya lebih tinggi. Ketika ada zinc, lebih milih zinc. Ketika ada misalnya tadi ada fosfor, milih fosfor, magnesium, milih magnesium, besinya carry. Maka percuma kowe mangan akeh-akeh. Iya kan? Nah, itu ya. Jadi di sini hadir juga sumber itu. Dan tadi sayur Pak Coy, ada statusnya mungkin ada. Selain dia non-hem yang secara kodrati memang afinitasnya rendah, tapi di sayur itu ada fitat, ada serat yang tadi kamu bilang sebagai zat anti gizi. Ada oksalat, ada tanin. Itulah kenapa ibu yang hamil, ibu yang menyusui, remaja putri, nek iso jo kakean ngombe kopi. Nek iso jangan jadi orang vegan yang strict tanpa mengonsumsi suplemen-suplemen tertentu. Kenapa? Ya karena tadi serat itu dibutuhkan. Ya, betul. Amin. Tapi ketika terlalu banyak dan sumbernya cuma itu tanpa ada suplemen-suplemen tertentu, ya kamu akan defisiensi. Ya, karena ini ada ikatan ini. Ini mengikat zat besi dibuang ke feses. Nah, ini dibuang. Ya. Nah, untuk memperbaiki itu ada vitamin C. Tapi Sundal masih simpang siur. Ada yang bilang, wah Pak, maaf Pak, saya keluarga miskin. Sorry. Saya masih keluarga miskin sehingga saya nggak bisa makan yang hewani. Saya hanya bisa makan sayur-sayuran sama nabati-nabatian. Nabati itu maksudnya snack nabati. Ya, monggo. Tapi konsumsilah vitamin C sama buah. Wah, buat beli daging aja susah, apalagi beli buah, Pak. Ini sebetulnya. Ada jurnal yang bilang ketika kamu konsumsi buah, itu bisa membantu pengikatan zat besi non-hemnya lebih baik. Karena ada vitamin C-nya. Tapi ada yang bilang nggak begitu signifikan perubahan. Ya, jadi memang paling baik memang menggunakan yang hewan. Syukur-syukur ditambah dengan sumber vitamin C juga. Ya, sampai sekarang siapa yang hari ini sudah makan buah? Kamu makan buah apa? Jatah dari wanita tuh es itu buahnya dikit nggak jadi. Itu kamu piket aja kamu dapat buah, kalau nggak piket sedih. Serius. Pisang, setiap hari konsumsi pisang? Tidak. Wah, ya berarti nunggu. Oke, siapa mbak namanya? Niken. Niken.
Jambu kristal beli di pupuk. Oh. Oke, setiap hari rutin konsumsi. 2 hari sekali. Siapa yang setiap hari konsumsi buah? Siapa mbak namanya? Farel memang konsumsi buah. Natalia Farel bukan? Oh ya, konsumsi buah rutin. Oke. Wah, dari kami tahu. Oh, dari asrama. Tapi kan buahnya berapa? Kemarin apa? Sepotong ini. Berapa porsi buah sehari menurut Kemenkes? Minimal berapa gram? Bukan porsi satu porsi loh ya. Bukan tadi saya bilang sayur satu porsi satu penukar. Tapi berapa aturan? Anjuran Kemenkes untuk buah gram minimal untuk orang Indonesia. Anjurannya adalah hanya Kemenkes nggak ngomong sekali makan. Kalau sekali makan 100, 150 minimal. Kalau sayur 100. Ayo, berarti kan sedina mau makan sayurnya mau tak porsi kok. Iya. Maka 300 sampai 360 minimal. Itu hanya untuk memenuhi kebutuhan normal. Kalau masih saya ingin berat badan, banyakin lagi. Nanti kalau kita bicara tentang diet, sayur makan bisa sampai 5 sampai 10 porsi sehari. Kamu bisa bayangin kali. Ya, sayur buah 5 sampai 10 porsi. Jadi 2 porsi buah, 3 porsi sayur. Kan jadi gitu. Ya. Jadi setiap kali makan jangan cuma makan siang kok ada buah. Pagi siang buah. Pagi siang sore ada sayur. Ya, kan jadinya 5 porsi. Tapi kalau mau lebih sehat lagi, ya berbanyak. Terus kemudian ini tadi saya sepakat yang belum mengonsumsi tablet tambah darah karena banyak anemia di sekitar kita. Konsumsi tablet tambah darah setiap minggu 1 butir. Kecuali ketika menstruasi deras-derasnya ya sampai 5 siji. Ya. Satu kalau saya lagi menstruasi, ya udah minum. Oh, menstruasinya udah berhenti ya sudah jangan usah minum lagi. Tapi setiap minggu 1, setiap minggu 1. Digawe jadwal mau pulang gereja hari Minggu atau mau hari apa? Weton. Saya ya istri saya merasa setelah aku mengikuti anjuranmu sekarang jadi enak. Kamu bersuamikan Agis. Kamu nggak manut. Sekarang setelah manut merasakan tuh, oh mau konsumsi hari apa? Tak beliin. Pakai merek Sanyo. Nah, itu berapa belas ribu lah, 13 atau 14 ribu. Oh, bisa belinya udah lama. Isinya 10. Dia konsumsi setiap hari lahirnya, hari Kamis. Jadi hari Kamis pasti konsumsi. Kecuali hari ini lagi menstruasi hari kedua. Tahu lah. Kamu harus tahu kapan dia tanggalnya. Hitung-hitung. Nah, itu. Jadi konsumsinya seperti itu. Efeknya nggak segera, tapi nanti usia eritrosit berapa hari? 120 atau sekitar 3 sampai 4 bulan usianya. Maka konsumsilah sampai setidaknya sampai 1 tahun. Semoga keluhan-keluhan yang nggak bisa konsentrasi, cepat lelah, cepat ngantuk, nggak bisa perform dengan bagus, itu bisa membaik. Tapi apakah pasti akan sembuh? Belum tentu, karena anemia bukan pasti zat besi. Ya, itu nanti ini aturannya silahkan. Masalah yang kedua adalah obesitas. Obesitas sekarang, obesitas sekarang meningkat terus. Siapa perempuan di sini yang rajin mengukur
lingkar perut. Saya nggak ngomong berat badan, lingkar perut. Tumben kamu nggak iya. Buat apa? Karena nggak usah diukur aja sudah. Kalau bisa bertambah gitu. Ya. Oke, di mata kuliah saya tidak bicara tentang nurunin berat badan aja, meningkatkan berat badan pun menjadi hal yang struggle di beberapa kelompok orang. Nggak ada nimbang nimbang berat badan. Nggak usah. Silka nimbang. Terakhir kapan? Kemarin, hari ini ada betul? Ya, Selasa, atau Jumat. Kamis berarti. Kamis. Berapa? Hampir tiap hari nimbang. Berapa? 6160. Kamu tinggi badanmu 160. 23, 24. 24. Oke. Ya, tadi di belakang, Mbak, kapan menimbang? 4 hari. Ada motivasi kenapa menimbang berat badan selain itu adalah anjuran timbang berat badan secara rutin? Mengapresiasi ya. Dulu saya seperti kamu. Sekarang saya sudah seperti ini. Kuliah tinggi sih ternyata benar gitu ya. Tercapai apa namanya pertumbuhan yang diharapkan oleh orang tua. Oke, kapan menimbang? Jam berapa? Ada pola setiap siang gitu. Pas aja. Oke. Silka punya keteraturan menimbang jam berapa? Sehari 2 kali. Sebelum ngomongin kayak belum tidur, kita sebelum itu, terus banget. Malamnya itu ya. Saya tuh mau main sesuatu Pak, jadi benar-benar kayak misalnya pagi kalau udah lama banget itu bisa 59 mau 60 menit. Tapi pasti mau tidur. Aduh sampai saya naik 1 kilo dalam 1 hari itu. Oke. Kalau bisa nimbang itu teratur pagi hari sebelum BAB atau setelah BAB pukul sebelum banyak hal. Jadi biasanya mungkin di kamar mandi kalau punya yang portable dia mungkin anti air atau ada bagian yang tidak kena air di kamar mandi, meminimalkan pakaian, jadi tidak banyak berat, pakai postur tubuh yang baik nanti timbang diukur. Dicapai. Harapan ini hari pertama perkuliahan kita akan banyak concern soal berat badan. Saya nggak bicara kapan dan di mana kalian start, berapa angka startmu, tapi concernlah janji sama dirimu sendiri. Jika startmu hari ini adalah 58, startmu hari ini adalah berapa Pak? Tidak tahu. Berapapun, saya nggak bermaksud body shaming. Mbak namanya siapa? Mbak Sekar Lilano. Mbak Sekar Bukan. Awal nama tapi nggak tahu nama. Nah, startnya berapa? Lihatlah nanti ketika 7 pertemuan kita terakhir. Ada 7 minggu itu asumsinya. 7 minggu berarti 2 bulanan ya. Sekitar 2 bulan. Kita lihat ada berapa. Ada perbedaan. Saya nggak meminta kalian menjadi angka yang normal. 18,5 sampai 25. Tapi setidaknya ada perbaikan. Termasuk kamu yang kurang meningkat, yang dianggap tinggi, tidak akan mengalami. Berapapun start awalnya, ya itu jadi teori itu bukan cuma di otak, toh nilai mah gampang. Tapi paling enggak ketika nanti kamu bisa turun atau naik dalam badan dengan baik, dengan sehat, baik yang ambil duit dan bayar, itu duitnya gede banget. Kalau mau nurunin atau naikin, ya. Jadi jangan ambil teori untuk dan nilai dari kulit sendiri, ambil ilmunya sama diterapin. Oke, sebentar ya, boleh nambah sebentar. Ya, ya. Ini paradoks di kita, di mana gemoy itu sesuatu yang unyu, peluk Apple. Mau kalau dia agak gemukan dikit, nggak mau yang gemuk kayak teman yang lain.
Biar kalau dipeluk ketika boncengan motor lebih enak gitu. Kayaknya tangan terkena semua gitu. Ini saya lihat, saya ambil dari ketika saya googling. Ternyata di Twitter bilang, kenapa cowok buncit itu lebih jadi sayang, meningkatkan rasa sayang ketika dia buncit. Kenapa harus bersyukur kalau cowokmu buncit? Ini. Tapi ketika bicara soal cewek, nggak ada. Termasuk ini di Twitter lagi rame. Ada pemain sepak bola Inggris namanya Declan Rice. Di EC habis-habisan karena pacarnya gemuk. Di EC, luar biasa. Kamu, mungkin saya translate-nya agak salah. Tapi intinya, kamu cukup kaya kok. Cukup berprestasi kok. Untuk mendapatkan perempuan yang lebih menarik dan enak dipandang. Itu. Sampai dibully habis-habisan. Hanya karena pacarnya gemuk. Cewek. Nah, tips anti bullying pada perempuan gemuk. Dibully karena gemuk. Gadis ini jadi inspirasi. Kerap dibully. Cewek. Derita cewek gemuk. Dan yang lain. Nah, ini paradoks sedikit. Ya. Nah, pernah lihat isi piringku yang model T seperti ini? Belum pernah tahu? Taunya ini tahu? Nah, ini untuk orang normal. So kalau kamu merasa saya pengen berat badannya turun, so sayurnya tetap sama-sama separuh atau sayur buah tuh, ya separuh. Ini juga separuh nih sayur buah. Tapi karbohidratnya yang dia seperempat tambah sedikit menjadi cukup seperempat saja. Ya, baru tahu tuh isi piringku model T. Dan dibanyakin sumber proteinnya. Tadinya proteinnya lauk pauk ini sumber protein di sini dia cuma seperempat nggak ada, dia jadi seperempat. Artinya sumber proteinnya ditingkatin, baik dari hewani ataupun dari protein nabati. Nasinya ya cukup seperempat kalau kalian memang konsumsi nasi. Tapi yang jadi masalah seperti ini, siapa yang terakhir kali beli nasi goreng? Beli, bukan bikin. Beli. Apakah betul nasi gorengnya adalah seperti ini? Nah iya, porsinya segini. Apalagi Magelang itu podo wae toh. Kan harusnya isi piringku adalah sayur, buah, lauk, karbohidrat. Tapi kalau ini isi piringku ya karbohidrat, lauknya sampai terpinggirkan, sayurnya ada tapi cuma segini nih. Ini Pak Coymu ketika jadi nasi goreng kan dia mengkerut. Dia segini nih. Memang kok cukup banyak. Ada lagi nggak sih? Oh ada. Ini segini dok. Sini banget nih sayurnya. Atau ketika bicara tentang lauk, anak-anak yang mau renang. Ya, mau dikasih bekal renang kan Indomie goreng sama nasi. Ada sayurnya, ada. Sayur ini. Nah, ini berapa? Harusnya separuh isi piringku adalah sayur buah, bukan karbo. Ini karbo. Inilah tipikal orang Indonesia. Atau saya mau mengapresiasi diri karena kemarin akhirnya IPK saya tembus 3,00 situ kan. Saya mau beli makanan martabak bercicilan. Ada merek yang mana? Ini martabak tuh. Nah ini toppingnya ketika dilembek kurang banyak. Martabak yang sampai kejunya offset, susunya sampai rubah-rubah itu meja. Tetap suka tuh. Enak, tapi di awalnya enak. Nah, awalnya enak. Itu tapi kan temennya nempel. Jadi motor kan nggak sempurna. Jadi kok itu
Sampai bekas di kerdusnya ambil sendok atau garpu. Oh, jujurlah dengan itu pengakuan dosa. So, gak heran kalau Indonesia obesitas semakin lama semakin meningkat. Ya, obesitas secara keseluruhan itu namanya obesitas general. Kamu hitung lewat IMT atau obesitas sentral. Kamu hitung lewat lingkar pinggang, lingkar perut kita. Perempuan berapa batasnya dianggap obesitas sentral? Berapa senti? Kita nggak ngukur pakai jengkal loh ya. Berapa senti? Berapa, Mbak? Kalau laki-laki, perempuan itu 80. Laki-laki 90 dapat bonus Bu. Senti. Jangan iri, tolong ya. Jadi kalau nanti ya boleh pakai Medlin, pakai Raffia, pakai apapun terserah. Dihitung. Mau pakai metode NIH atau WHO, silahkan. Yang membuat hatimu nyaman aja. Lewat pusar aja, boleh pusar lingkarkan. Berapa senti? Nggak usah pakai, bentar tak tahan nafas dulu. Jangan bohongi dirimu sendiri ya. Ambil nafas biasa, diukur. Berapa senti? Tentu sudah sebanyak yang offset. Ya rapor. Itu jadikan patokan besok 7 minggu lagi harus jadi berapa ya. Jangan fokus di berat badan aja. Sekarang lebih banyak fokus pada obesitas sentral. Karena berat badan IMT mungkin normal, tapi kamu beratnya tinggi. Ya, kayak bapak-bapak kos itu kan gitu. Pakai singlet, buncit, sarung. Cari mau buruk ya. Oke, ini saya akan moving fast di sini. Banyak yang masalah. Siapa yang pengen, kecuali kamu, siapa yang pengen kurus? Siapa yang pengen kurus? Semakin kamu angkat tangan dan percaya diri, ya, mimpi akan mudah. Pengen kurus loh ya. Sampai berdiri ya kalau. Nah, banyak yang merasa di luar kalian pun pengen kurus. Maka banyak orang menawarkan fat diet. Fat diet itu intinya adalah ketika diet anjuran yang diberikan itu nggak realistis. Mau nggak setiap turun ini cuma 1 minggu sampai Jumat ke depan kamu turun 10 kg. Cukup dengan 10 juta rupiah saja. Ya boleh dicicil deh. Usaha ya kita mau ya. 10 kilogram saya janjikan dalam 1 pekan ke depan nanti pertemuan kedua kamu sudah jauh lebih langsing turun 10 kilo. Kenapa nggak mau? Tapi orang yang bisa berpikir dengan baik sehingga kenapa enggak sih saya bisa turun berat badan dengan cepat kok, kan bulan depan saya mau nikahan temen, pengen dong saya jadi bridesmaid yang menarik gitu loh. Banyak orang yang mengejar itu kok, sehingga tidak make sense. Ketika sesuatu anjuran diet kok nggak make sense, pertanyaannya kalau dia bisa, pertanyaan 1 sampai warna hijau ini ya, pertanyaan warna merah ini tidak, maka anjuran dietnya betul. Tapi kalau yang warna hijau ini enggak, warna merahnya iya, maka itu fat diet. Ketika fat diet itu artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan itu hanya klaim. Yes, jangan percaya itu ya. Nah, ini permasalahannya, klaimnya menjadi banyak karena ya pasarnya gede banget. Nanti teman-teman bisa baca tentang fat diet. Nah, nanti tugas kalian cari apa fat diet yang di sekitarmu. Kalian cari literaturnya yang membuktikan bahwa itu salah. Gitu ya. Jadi besok ketika ketemu sama teman bisa menyampaikan bahwa jangan lanjutin lagi, itu tidak tepat. Gitu ya. Ini ada diet juga vegan, nanti bisa dibaca secara mandiri oleh kalian. Silahkan nanti dibaca panduan-panduan vegan. Vegan ternyata positif. Ada yang veganisme di sini? Enggak ada. Enggak ada.
Hah? Nggak, veganisme. Saya vegan Pak karena kondisi. Gitu. Kalau yang lain kan, ini di sini ada tulisan orang-orang menjalankan diet vegan karena peduli lingkungan. Saya nggak mau nyembelih hewan, tidak peri kehewanan. Gitu ya. Ada teman saya dari Jerman, rekan baik saya, dia memblame saya ketika dia main ke Jogja. Wah banyak lihat Lamongan dulu, kan foto-foto hewan, ya kan? Merpati, ayam, lele, ikan bawal, ya kan? Wah, semua orang jadi pembunuh. Di luar tuh nggak ada yang kayak gitu, nggak ada gambar ayam atau apa kalau restoran. Cuma di Indonesia restoran ada gambar ayam dan di mana-mana. Dia kebetulan waktu itu exchange ke UGM, jadi merasa orang Indonesia itu tidak peduli dengan lingkungan karena hewan aja dibunuh, termasuk anjing. Saya diblame luar biasa ketika saya kuliah di Portugal. Dia maju ke depan. Iya, ini adalah contoh bangsa di mana saya ingat sekali itu anjing. Karena di Portugal itu punya anak itu sesuatu yang mahal. Mahal artinya mobil itu harus ada kursi khusus anak, ada rumah khusus anak, kamar khusus anak. Artinya pengeluaran untuk anak itu mahal. Sehingga lebih mudah seorang pasangan laki-laki sama perempuan itu ketika kuliah ataupun ketika sudah menikah, mending punya anjing sebagai keluarga daripada punya anak. Itu saya di sana seperti itu. Nah, anjing yang jadi keluarga dari mereka, kita makan. Saya bilang, tapi betul tuh dia. Iya, tapi saya enggak kok. Oh ya, benar. Saya konsumsi anjing. Terus saya bilang, sebenarnya kami nggak cuma konsumsi anjing. Apa yang ada tuh? Ada di kita kalau belajar sosioantropologi, ada yang konsumsi kucing kok, ular, buaya, kelelawar, tikus pun ada, yang gede-gede itu juga ada. Ular piton pun dimakan toh. Itu ada kalau di kota tertentu saya nggak akan sebutkan namanya, itu di pasar yang isinya itu digantung semua itu. Saya bilang nggak cuma anjing sebenarnya, kamu makan semuanya. Apa yang ada kita makan, nemu itu ya kita makan. Dan mereka jadi heran, seprimitifkah kita sampai iya, karena mereka itu adalah hewan yang dirawat, dimasukin ke kebun binatang gitu. Tapi kalau kita dimakan. Sampai kita kena COVID itu dari kelelawar kan awalnya dari kelelawar. Saking geragasnya kita. Nah itu. Ada karena peduli lingkungan, sampai peduli karena kesehatan, agama, fisiologis. Tapi ya Indonesia karena ini finansial karena nggak bisa beli yang hewan ya udahlah nabati aja sekaligus buat veganisme. Ini nanti bisa dibaca veganisme, vegan dan vegetarian. Kalau vegetarian artinya telur, ikan, susu mungkin masih konsumsi, madu masih konsumsi. Tapi kalau vegan ya full enggak, termasuk bawang, apa namanya, bawang, ya, bawang cabai itu enggak, coklat itu enggak. Karena untuk golongan tertentu vegan itu tidak hanya bicara tentang nabati aja, tetapi menjaga hawa nafsu. Ada yang namanya afrodisiak, zat-zat komponen makanan yang meningkatkan nafsu seksual atau nafsu marah, nafsu benci, nafsu emosi itu juga dikurangi, termasuk di bahan-bahan makanan tadi. Itu positifnya veganisme atau vegetarian. Nah, negatifnya juga banyak. Mereka berisiko nih defisiensi. Maka orang vegan sebenarnya boleh aja. Selama kamu cukup mampu untuk membeli suplemen yang kamu nggak bisa dapetin dari hewan, tapi kamu bisa dapat dari suplemen, nggak masalah. Tapi kalau sudah miskin, nggak bisa akses itu, yang penting veganisme strict tapi tanpa berpikir lebih lanjut, ya isinya cuma dia jadi rentan. Kemudian ini vegan sama vegetarian bagusan mana? Di sini ada informasinya bahwa vegetarian itu dianggap lebih baik ya bisa untuk mencegah aneka macam kanker. Ini 0,75 bisa mencegah aneka macam kanker. Ini jumlahnya. Kemudian juga vegetarian bisa mencegah
semua jenis kanker, iklan juga bisa mencegah warna hijau. Artinya apa? Orang-orang yang mengurangi asupan daging merah itu cenderung lebih sehat. Ya, kita bicara itu nanti ketika dietetik juga. Dietetik penyakit kita akan bicara tentang. Kemudian ada DASH diet, ini nanti bisa dibaca untuk hipertensi, pengaturannya nanti kita akan sangat fokus ini ketika dietetik semester depan. Ini just to know aja, apa bedanya DASH diet sama Western diet yang fokusnya pada minuman makanan kemasan, terus sama fries, terus sama cola dan yang lain, dalam rangka mencegah yang namanya asam urat. Ternyata DASH diet ini dia bisa mencegah asam urat dibandingkan mereka-mereka yang konsumsi daging merah dan yang asam uratnya malah lebih gede. Terus kemudian ada di Eropa Selatan dari Turki, Yunani sampai Portugal, Spanyol, Prancis ada yang namanya diet Mediterania. Kita akan belajar ini nanti ke depan. Fokusnya bagaimana diet Mediterania, DASH diet, veganisme itu mengatasi masalah obesitas. Ya. Ini saya mau DASH diet atau Mediterania, silahkan nanti dibaca mana yang lebih fit sama kamu. Ini hasil hasil publikasinya semuanya bermanfaat untuk mendukung kesehatan. Topik yang terakhir saya akan brief singkat 2 slide ini terkait dengan stunting. Ternyata remaja putri yang stunting sudah perempuan, risikonya anemia lebih tinggi, dia lahir stunting di masa lalu, gitu, dan tumbuh dewasa menjadi orang yang pendek, dan dia punya pinggul yang kecil. Cenderung lurus, pinggulnya kecil. Dari dada sampai ke perut, sampai ke pinggul relatif kecil. Dia punya risiko, dia punya kesulitan ketika dia rumah. So, sebenarnya memiliki badan yang curvy itu better untuk seorang perempuan. Karena pinggulnya, pantatnya, sebagai simpanan lemak di situ, tulang-tulangnya dan yang lain itu ketika nanti hamil dan mau melahirkan akan sedikit lebih mudah. Bukan berarti yang sekarang kurus ataupun pinggulnya, panggulnya kecil, susah hamil, susah melahirkan, belum tentu. Cuman risiko. Ya, jadi kita bukan judging, pasti enggak, tetapi punya risiko. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan soal catch grow up ya di sini ya. Semoga masih bisa dipahami. Ini sama seperti tadi bisa mengejar. Jadi sudah ada publikasinya. Lingkungan yang optimal di saat masa yang sangat singkat di sini sebelum menarke 1-2 tahun. Jadi kalau Silka menarke 12 tahun, so ketika kamu sadar mungkin belum sadar ya, tetapi ketika sudah kelas 4 teman-teman kok sudah mens, saya kok belum mens, ya ora apa-apa. Maka itu menjadi kesempatanmu pendek untuk kamu mempersiapkan tumbuh kejang. Kalau kamu dulu malnutrisi, kalau kamu dulu stunting, maka punya kesempatan nih. So kalau kalian punya anak yang stunting, bisa diperbaiki tumbuhnya di momen yang sangat pendek. Kalau dia perempuan, 2 tahun sebelum dia menarche, disitulah kesempatan ditingkat. Akan bisa ngejar dikit lebih tinggi. Oke? Kalau kamu diet ketat, mengurangi asupan makan, bahkan mengalami eating disorder, jujur li, kalian atau teman kalian ada yang pernah nggak mengalami eating disorder? Tinggi, makannya banyak banget, atau anoreksia, sama sekali nggak mau makan. Anyone, adakah sekar jadi? Nggak apa-apa, di sini kita nggak ngeblame. Saya sangat mewajarkan bahwa banyak banget yang mengalami eating disorder, common condition. Walaupun itu nggak benar, tetapi itu common. Di perempuan sangat banyak, tapi tidak lumrah.
Tapi banyak. So, saya tanya dulu, 15 anak di sini. Ada yang perempuan atau temenmu kamu tahu dia mengalami eating disorder. Either bulimia nervosa, dia makan banyak terus dia keluarin lagi, dimutahin, dia cuma jadi mampir doang di lambung terus dikeluarin lagi. Atau mungkin anoreksia nervosa, dia sama sekali nggak mau makan. Sehingga berat badannya kurus banget. Ingin banget saya kurus seperti itu sehingga saya nggak mau makan. Sudah makan? Sudah. Tapi cuma minum doang. Anyone? Ada? Kalau misalnya sampai ada, itu justru bukan turun berat badan yang terjadi. Tapi justru tinggi badannya jadi bermasalah. Bukan berat badanmu jadi kurus. Malah tinggi badanmu nggak optimal. Ketika terjadi di masa remaja. Oke, nah ini ada yang disebut dengan double burden of malnutrition. Kita tersebar di antara warna-warna ini. Silahkan merasa saya warna apa. Silahkan dinilai dirimu sendiri. Kamu warna apa? Apakah kamu yang warna oranye? Yang secara tinggi badan untuk perusia itu normal? Atau kamu mengalami wasting? Tinggi doang tapi kurus? Atau kamu mengalami stunting? Pendek, tapi berat badan untuk usianya normal, tapi pendek. Atau mengalami underweight, atau mengalami obesity, atau mengalami double burden. Istilah baru ya buat teman-teman ya mungkin ya. Sudah pendek, stunting ya, dia obes. Kok bisa? Ini di sini penjelasannya. Karena ada yang namanya thrifty phenotype, di mana seseorang yang lahir malnutrisi, ketika di kandungan ibunya malnutrisi, saya ambil contoh, misal ini semoga menjadi kalau dulu 2 tahun lalu 2019 ada film 2 garis biru. Sekarang ada sequelnya 2 garis ibu. 2 garis ibu. 2 hati ibu. Ya, tahu ya? Remaja tuh, hamil kan? Nih, ini biar jadi sex education. Sorry ya, saya ambil contoh ya. Habis ini jangan diterapkan. Misal, dia hamil. Kondisi ketika lilamu berapa, Pak? PSG lagi. Wah, PSG semester 3. ada 23. 23,5. Nggak inget, Pak. Nggak inget. Boleh dibuka? Oh, nggak ada. Nggak ada. 1, 2, 3, 4, 5. Itu lilanya mepet-mepet. Saya nggak ngomong kurus. Lilanya mepet. Di sini saya nggak ngomong berat badan. Saya ngomongnya lila, cadangan protein ototnya. Ya, ketika lilamu masih kurang, jangan berpikir untuk hamil, apalagi menikah. Menikah boleh, tapi kalau hamil, perbaiki. Tapi kalau yang gemuk-gemuk, bukan berarti silahkan hamil. Saya pernah bawain materi ini, tapi bukan materi kuliah ini. Ternyata disalahgunakan. Kok dia nggak kelihatan lagi? Pak, kena pelanggaran etik. Duh, salah saya. Badannya cukup berisi. Badannya cukup berisi, ternyata hamil. Saya nyuruh dia itu, dia itu tidak hamil. Kamu boleh, tapi menikah sih. Tahu ya maksud saya ya? Oke. Oh, sebentar ya Pak. Sorry. Nah, bukan berarti Mbak Sekar bisa, berarti boleh sudah dapat izin dari Pak. Kalau mau menikah silahkan, itu hakmu. Dan buat yang lilanya sudah baik, di atas 23,5, silahkan kalau mau ambil. Nih, kuliah saya sudah nikah kan boleh juga. Tapi buat teman-teman yang masih kurus seperti ini, sorry saya nggak body shaming, tetapi kamu berisiko gede banget untuk anakmu mengalami di mana anakmu berisiko ini tadi nih, stunting. Kenapa?
Lah kamu tubuhmu aja nggak bisa optimal untuk dirimu sendiri, kok kamu berbagi untuk orang lain? Ya toh? So, menikah boleh, tapi perbaiki dulu status gizinya. Setelah itu, baru rencanakan kehamilan dengan baik. Tapi habis itu menjadi tanah yang subur agar benihnya optimal. Nah, kalau wah Pak Dian, nikah kan hak segala bangsa. Kapan lagi? Ya toh? Mau dong nikah dini dan apa namanya hamil dini, ya lagi-lagi itu hakmu, ya kan? Tapi anakmu bakal berisiko risiko ya, tidak pasti ya, bukan tapi risiko. Ketika kamu kurus dan hamil, anakmu punya BMR-nya kecil, basal metabolisme rate-nya yang kecil. Kenapa? Karena lingkunganmu miskin. Ketika lingkungan miskin kan dapat makanan dikit-dikit, toh. Maka ketika dapat makanan dikit-dikit kan hemat. Nangkep ya? Dapat makanan kan hemat. Oh, kapan lagi dapat makanan? Sekali dapat makanan kan jangan langsung dihabisin buat metabolisme. Maka metabolismenya lambat. Namanya thrifty phenotype hipotesa. Di pertemuan besok kita akan diskusikan. Thrifty itu artinya pelit. Jadi metabolismenya dikit-dikit hemat. Kan nggak dapat makanan banyak dari ibunya. Maka ketika dilahirkan, anak tersebut dilahirkan bisa hidup toh. Tapi kan dia terus kemudian bekerja, kaya seperti tadi saya sampaikan, dia dapat makanan banyak tuh anak tersebut toh. Tapi kan BMR-nya masih kecil. Fenotipnya disetting untuk punya metabolisme yang lambat. Ada banyak makanan. Banyak makanan tetap lambat. Maka jadinya gemuk. Asupannya membaik ketika remaja, adiposanya naik, tapi pertumbuhan linearnya, maka dia pendek, tapi melebar ke sana. Ya, itu kita akan diskusikan besok. Itu yang membuat kita double burden of malnutrition. Stunting di masa lalu karena, maaf sudah saya hapus di sini banyak banget nih. Itu generasi di atas kalian 1-2 tahun di atas kalian toh, dan mereka banyak yang stunting, banyak yang pendek di masa lalu. Tahun depan kan banyak yang nikah. Maka disebut gede banget sebenarnya. Ketika tidak ada perbaikan gizi. So buat Vero, Widya, teman-teman yang lain yang nanti sore mengukur pakai Vita Sakir, Vita Lila, Metril, atau apapun itu kalian mengukurnya 23,5 ke bawah. Jangan menikah, jangan hamil dulu. Perbaiki dulu, ya. Tanggung jawab dulu. Ya, pesan saya, ayo makan sehat, minum tablet tambah dalam rutin. Laki-laki walaupun kamu nggak diwajibkan minum, provide, sediakan, beliin walaupun nanti minta reimburse. Ya. Terus kadar HB-mu membaik, berat badanmu membaik, kamu bakal jadi calon ibu yang hebat, calon ibu yang sehat, anakmu juga sehat, ya cucumu juga sehat. Ada konsep you are what you eat. Ya toh? Kamu adalah apa yang kamu makan. Tapi saya mencoba mengenalkan konsep you are what your grandmother eat. Your grandmother ate. Kamu adalah apa yang nenekmu makan di masa lalu. Artinya yang bisa kamu perbaiki bukan kamu atau anakmu, tapi cucumu. Cucumu akan hebat jika kamu sebagai calon ibu hebat. Tapi cucumu akan nggak jauh beda sama kamu kalau kamu ya kak gini aja. Apalagi anakmu juga akan gitu-gitu aja. Maka ada yang namanya masalah gizi yang struktural. Saya dari dulu kak gini Pak, kakek nenek saya, bapak ibu saya. Artinya tidak ada pertobatan di situ. Tobatnya dari kalian untuk cucu kamu. You are what your grandmother ate. Oke, itu yang bisa saya berikan ke kalian. Semoga bisa memberikan insight untuk kuliah di Isuki. Mohon maaf, jadi extend 20 menit. Terima kasih, selamat sore.